Perseteruan antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia oleh banyak pihak sangat menyesalkan. Pasalnya, jika keduanya sama-sama memegang mekanisme aturan, tentu saja tidak akan pernah terjadi kecemburuan. Sejumlah pihak menyebutkan jika bupati menggunakan kebijakannya, maka itu sesuai mekanisme. Demikian halnya wakil bupati. Artinya dari kedua pucuk pimpinan di Wakatobi ini tak mungkin terjadi sebuah kesalahan ataupun perseteruan jika keduanya memegang teguh mekanisme aturan yang ada. Nah, untuk itu ayo ikutin terus. Bupati Wakatobi Haji Haliana, sarjana ekonomi, dan Ilmiati Maula Daud tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini OGET TV atau Opini Gino Television Indonesia menyajikan tentang perseteruan antara Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Semua pihak menyayangkan kejadian itu. Opini Gino Television Indonesia. Television Indonesia. This is special news. Karena itu, saudara, kita menggambarkan apa sebenarnya yang terjadi dan kita mengulasnya hingga semoga dengan berita ini bisa keduanya bisa damai dan ademlah Wakatobiku, karena Wakatobi itu adalah daerah tempat wisata di mana daerah itu mereka datang berlibur. Dan yang datang berlibur di Wakatobi bukan saja wisatawan domestik, melainkan juga wisatawan mancanegara.
Untuk itu, saudara, sebagaimana yang digambarkan oleh sejumlah pihak, perseteruan antara Bupati Wakatobi Haji Aliana Sarjana Ekonomi dan wakilnya Ilmiati Daud tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan kembali lagi Ilmiati melaporkan atas ancaman beberapa pihak, khususnya pihak bupati. Nah, ini tentunya tidak akan pernah berakhir, sehingga saat ini kasus tersebut dalam penanganan jajaran Polres Wakatobi. Kapolres Wakatobi AKBP Dodik Tatok Subiantoro membenarkan kasus ini dan saat ini sedang ditanganinya, namun dia berupaya agar hal ini tak melebar jauh. Dan Dodik juga berjanji akan menemui keduanya, meski saat ini bukan keduanya yang datang melaporkan hal kejadian atau insiden itu ke pihak kepolisian, melainkan sopirnya. Ia juga mengatakan bahwa kepolisian Resort Wakatobi akan melakukan upaya sedapat mungkin hingga memeriksa sejumlah saksi. Tapi itu pun juga ujungnya adalah bagaimana keduanya bisa berdamai. Hal inilah yang menjadi catatan sehingga sejumlah pihak hingga kabar di luaran sana menyebutkan bahwa sejumlah saksi sudah diperiksa oleh kepolisian. Tetapi Kapolres Wakatobi menyebutkan bahwa saksi-saksi itu untuk bagaimana menarik benang merah di tengah-tengah benang kusut antara kedua pimpinan tersebut. Karena itulah akan kita mendapatkan keterangan-keterangan sehingga kita bisa menarik benang merahnya. Selain itu, Kapolres Wakatobi Dodik AKBP Dodik tersebut menyebutkan bahwa kami telah memeriksa satu saksi, yaitu sopir. Demikian pula Wakil Bupati Wakatobi yang akrab disapa Ilmiati itu, yang tercatat dia terlapor karena dugaan menjadi korban, menjadi pelaku terkena lemparan sopir bupati tersebut. Terkait saksi lainnya, kata Dodik, polisi juga sudah mengambil keterangan dan akan dilakukan jalan damai. Dugaan terhadap Wabub Ilmiati itu mencuat dan akhirnya menjadi ramai di wilayah ini. Dan inilah yang kita sesalkan. Meski demikian, kedua pucuk pimpinan di daerah ini tentu saja akan ada jalan damainya. Tetapi kita belum tahu, karena keduanya masih sama-sama panas dan kita berharap ada jalan keluar. Tentu jalan keluar itu akan kita tempuh. Opini Gino Television Indonesia dalam meramu berita ini tentu saja sangatlah hati-hati. Karena dua pucuk pimpinan di daerah Kepulauan Tukang Besi itu merupakan daerah wisata di mana daerah itu semua masyarakat di dunia ini datang berlibur di wilayah itu. Untuk itu saudara ikuti hingga akhir agar tak gagal paham. Opini Gino Television Indonesia.
This is Special News. Berdasarkan laporan sopir Bupati Haji Aliana sebagai Bupati Wakatobi itu, AKBP Dodik sudah melakukan pemeriksaan, namun belum hingga ke tingkat penyidikan. Sebagai muspida, tentu saja ada banyak jalan menuju tahap perdamaian antara kedua pucuk pimpinan di Wakatobi itu. Perseteruan dua pucuk pimpinan di Wakatobi ini sebelumnya pernah dimediasi oleh berbagai pihak. Hal ini dipaparkan oleh sejumlah pihak, sebab keduanya adalah berangkat dari janji-janji di awal berpasangan. Namun janji tersebut akan mentah dengan sendirinya, seiring masing-masing pimpinan bupati memegang mekanisme sesuai aturan main yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga semestinya wakil bupati juga demikian. Jika keduanya menggunakan mekanisme itu, tentu saja tidak akan pernah ada perseteruan, karena aturan yang telah ditetapkan dan menjadi landasan acuan kebijakan masing-masing pejabat bupati dan wakil bupati itu sudah melalui penggodokan para ahli-ahli di Kabinet Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal inilah yang sangat disesalkan oleh banyak pihak, karena seiring aturan yang saat ini harusnya keduanya bisa membedakan dan bisa memahami, karena wewenang bupati dan wakil bupati itu sangatlah berbeda, ungkap sejumlah pihak yang ditemui oleh media ini di Wakatobi belum lama ini. Artinya, jika kita kembali ke saat awal-awal pilkada atau di awal mereka berpasangan, tentu saja banyak janji-janji yang sudah dipaparkan. Namun karena kondisi, maka ada di antaranya yang tak mampu bersabar, sehingga terjadilah yang kita tak inginkan sebagaimana yang terjadi saat ini. Selain itu, ada sejumlah informasi miring di wilayah itu bahwa keretakan antara kedua pimpinan tertinggi di wilayah tukang besi itu dipicu oleh orang ketiga. Dan orang ketiga itulah yang sengaja memanasi keadaan ini, sehingga ada di antara kedua pimpinan tertinggi di Wakatobi itu tak mampu menahan diri dan bersabar. Hal inilah yang disebutkan oleh sejumlah pihak, bahwa jika saja keduanya memegang aturan atau mekanisme aturan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masing-masing kebijakan bupati dan wakil bupati, tentu saja keduanya akan saling memahami. Namun, ada di antaranya yang tidak mampu sabar dan tidak menggunakan lagi mekanisme, bahkan terjadilah tuding-menuding, hingga terjadilah gontok-gontokan antara keduanya. Bahkan saat ini, sebagaimana yang dipaparkan oleh sejumlah pihak, orang-orang tersebut semakin menempel di kedua belah pihak, baik menempel di bupati maupun di wakil bupati. Inilah yang seharusnya kedua orang-orang itu atau orang kedua yang ada di wilayah itu khususnya mampu meredakan orang ketiga tersebut, dan juga wakil bupati dan bupati harus mampu menyaring informasi-informasi yang dibawa oleh orang-orang ketiga itu,
Sehingga sejumlah pihak dihubungi media ini, selain menyesalkan insiden itu, juga mengingatkan akan semua hal ini untuk dikembalikan kepada kewenangan masing-masing sesuai mekanisme guna memudahkan untuk menarik benang merah sebagaimana yang dipaparkan oleh pejabat sebelumnya. Hal inilah jika kita menarik dan ingin segera menyelesaikan konflik atau insiden tersebut, tentu saja semuanya kembali ke mekanisme masing-masing. Bupati memegang teguh kebijakan dan mekanismenya, demikian pula wakil bupati. Artinya, seluruh urusan Wakatobi terkait perseteruan Bupati Wakatobi akan menjadi urusan para tokoh-tokoh pimpinan di wilayah itu jika masing-masing duduk kembali ke meja perundingan antara keduanya. Tentu saja ada pihak-pihak tertentu yang saat ini seharusnya itu menjadi pemicu dan perlu digeser mereka-mereka itu. Karena mereka itulah yang menjadi mata panah hingga memanas-manasi kejadian ini. Dan akhirnya dia ada di antaranya yang emosi dan tidak mampu lagi menahan emosinya. Tentu kejadian seperti ini bukan saja terjadi di Wakatobi, melainkan terjadi di berbagai daerah di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya saja yang kita lihat baru-baru ini di wilayah Probolinggo ataupun di wilayah daerah-daerah lain. Bahkan di Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri pun antara gubernur dan wakil gubernur juga tidak cocok. Padahal hal inilah jika saling memegang mekanisme dan saling memadu janji dan mengikat janjinya itu bisa dipahami dan bisa diingat. Tentu saja ini masalah tidak akan pernah separah ini. Mungkin itu yang paling tepat. Jelas semua kalangan yang enggan menyebutkan identitasnya, tetapi dari semua sisi, dari semua pihak menyebutkan bahwa adalah kalangan birokrasi itulah yang saat ini tengah memanas-manasi agar konflik itu terus terjadi. Inilah yang paling disesalkan, sehingga seharusnya bupati dan wakil bupati menarik benang merah untuk menggeser semua para penjahat yang kini tercatat mereka adalah orang-orang ketiga sebagai biang insiden itu terjadi. Sebagaimana informasi yang kita himpun dari berbagai sumber hingga berbagai media di tanah air kita, insiden antara bupati dan wakil bupati Wakatobi itu bukan saja terjadi di Wakatobi saja, melainkan juga terjadi di banyak daerah di tanah air kita. Konflik itu atau insiden seperti itu dapat kita saksikan di berbagai daerah di Indonesia, di seluruh media. Sehingga hanya satu kata, bagaimana kita menarik benang merah agar benang merah itu bisa segera terlaksana. Untuk itu saudara, mungkin itu yang paling tepat untuk kita menggagasnya dan mencari kedamaian dan solusi terbaik untuk keduanya. Opini Gino Television Indonesia.
This is Special News. Dan masyarakat Wakatobi begitu yakin dengan ditangani oleh Kapolres yang telah berpengalaman itu, tentu saja AKBP Dodik, dia maha piawai untuk menangani kasus seperti itu. Demikian catatan ini saya, Opini Gino Television Indonesia, Gino Samsudin Mirsab, melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dan semoga gontong nomor dulu menang lamo dingamo nopo pansean seako ne malingo miadu modongo